Pertanyaan selanjutnya dari Elizabeth Rihit. Selamat malam, boleh tanya apakah kita sebagai umat Kristen boleh makan buah-buahan dan bermacam-macam sajen yang sudah disajikan pada dewa dan kita boleh makan? Silakan Pendeta. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih. Kalau kita mau cari dasar Alkitab yang boleh dikaitkan atau boleh menolong kita memahami pertanyaan ini, maka kita boleh lihat tentang penyembahan berhala yang digambarkan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-8, di mana di Korintus hampir semua makanan, khususnya daging yang dijual di pasar itu, hampir semuanya sudah lewat dari kuil di mana itu dipersembahkan kepada berhala. Setelah dipersembahkan, kemudian mereka jual itu. Itu yang terjadi di Korintus. Jadi orang-orang Kristen sulit untuk menghindar dari hal tersebut. Dan Paulus katakan bahwa ada orang yang percaya bahwa ada itu berhala, punya kuasanya, dan mereka percaya kalau kita makan itu daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala, maka itu sama dengan kita menyembah berhala. Tetapi ada orang yang tidak percaya dan mengatakan tidak ada itu berhala. Saya mau makan ini daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Ini nanti pemirsa tolong baca keseluruhannya di 1 Korintus 8 ya. Kalau saya mau makan itu berhala, ada yang mengatakan itu persembahan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, tidak ada masalah. Karena tidak ada itu enam berhala, hanya ada satu Allah yang hidup. Itu ada dua kubu atau dua pandangan di jemaat Korintus pada saat itu. Paulus sebagai seorang gembala dan yang menjadi rasul yang menggembalakan mereka, ia katakan dia punya prinsip di dalam 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-13. Apa prinsip dia? Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak mau makan daging lagi. Sebab dia pikir kalau dia makan daging, bagi yang mengatakan, wah berarti Paulus menyembah berhala, kenapa dia rasul menyembah berhala? Jadi batu sandungan kepada mereka. Jadi dia katakan lebih baik untuk selama-lamanya dia tidak mau makan daging lagi sehubungan dengan alasan tersebut. Supaya dia katakan dalam ayat 13, aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Jadi alasan dia untuk tidak memakan daging adalah supaya jangan jadi batu sandungan, karena dipikirnya Paulus menyembah berhala oleh memakan daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala tersebut. Jadi kalau pertanyaannya apakah boleh kita makan, biarlah kita ambil posisi seperti Rasul Paulus. Janganlah kita melakukan sesuatu yang menjadi batu sandungan kepada orang lain. Apakah kita sekarang ini hidup di suatu tempat di mana keadaannya itu sama dengan di Korintus, di mana apa yang dijual di pasar itu semua hampir semua sudah dipersembahkan kepada berhala? Ya, mungkin ada beberapa tempat seperti itu di atas dunia ini, tetapi dalam keadaan seperti itu pun ada cara yang boleh kita ambil sebagaimana yang Paulus ambil dan dia putuskan untuk menjadi pendirian dia. Ya. Lalu kemudian kalau itu sesuatu yang tidak dijual di pasar, apakah kita datang dan akan mencari, oh saya mau makan saja sudah dipersembahkan kepada berhala untuk membuktikan bahwa berhala itu tidak ada? Ya. Di dalam setiap tingkah laku kita, marilah kita ambil apa yang dikatakan oleh Paulus tadi, bahwa kita betul-betul melakukan sesuatu untuk tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Terima kasih.